Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Nadif dengan NIM 2101639. Baiklah, saya akan menjelaskan resume materi pertemuan 6. Ya, ini administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Tentu saja kalau bicara soal sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sarana yang ada di sekolah ataupun perguruan tinggi. Jadi pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. 4 kelompok yang kita bagi dalam sarpas prasarana pendidikan. Yang pertama disebut dengan site. Site itu adalah lahan. Yang kedua, building atau bangunan. Dan yang ketiga yaitu menyebutnya equipment atau perlengkapan. Yang keempat ada furniture atau perabot. Ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan administrasi atau manajemen sarana dan prasarana ini. Yang pertama yaitu kegiatan administrasi sarpas, dan yang kedua prinsipnya adalah bahwa perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana itu merupakan keinginan bersama. Yang ketiga, itu administrasi sarpas itu mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Yang keempat, disesuaikan dengan kepentingan pendidikan. Dan yang kelima, adanya penangguhjawaban yang handal. Apa saja aktivitas proses administrasi sarana dan prasarana? Itu ada 8. Yang pertama ialah perencanaan. Yang kedua adalah pengadaan. Yang ketiga inventarisasi. Dan yang keempat ialah penyimpanan. Yang kelima adalah penataan. Dan yang keenam penggunaan. Yang ketujuh pemeliharaan. Dan yang kedelapan penghapusan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perencanaan. Prinsip utama dari perencanaan yaitu kenapa administrasi itu terkait dengan terus itu dibuat, yang terkait dengan kebutuhan pembelian. Yang kedua, langkah kedua adalah proses pengadaan. Pengadaan barang yang dibutuhkan atau dibutuhkan sarpas yang dibutuhkan untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, inventarisasi. Inventarisasi artinya adalah barang yang dibeli, barang yang diadakan, barang yang diadakan itu masuk dalam proses pencatatan sebagai proses barang milik negara. Yang keempat adalah langkah atau proses penyimpanan. Jadi kalau sudah diinventasi, rencana diadakan, kemudian inventasi telah ada di pengkodean, ada nama tercatat, maka disimpan. Yang kelima adalah penataan. Kemudian barang yang ditata prinsipnya adalah menjamin kondisi higienis, menimbulkan minat belajar. Yang keenam adalah pemanfaatan. Dari setelah itu barulah barang yang tadi sudah ada di gudang yang sudah diinventariskan, yang sudah ditata sedemikian rupa, akan langsung mendapat barang di tempat yang dimana siapa yang butuh. Yang ketujuh, pemeliharaan. Pemeliharaan dalam rangka memperpanjang nyawa manfaat dari barang sehingga sudah diadakan atau dibeli. Yang kedelapan, penghapusan. Artinya adalah manfaat dari barang atau sarana yang diadakan tadi, yang dibeli itu bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, meringankan beban kerja. Baiklah, sekian penjelasan materi pertemuan 6 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.